Saya nggak peduli Mas Ferry Irwandi jago editing, jago ngobrol. Jangankan saya meniru Mas Ferry Irwandi, Mas Gibran aja yang videonya mencoba untuk dimiring-miripkan dengan Mas Ferry Irwandi jadi kaku gitu. Karena stylenya walaupun belepotan kayak gini, ya udah berani aja. Ya memang saya begini, kemampuan saya begini. Terkadang itu saya juga merasa iri. Jangankan saya, Mas Ferry aja yang udah pinter itu take one shot kayak gini tuh agak susah ya. Terus setiap orang itu unik. Bakal bisa susah untuk meniru seperti Mas Ferry ya susah. Aku ingin seperti Mas Ferry Irwandi gitu kan. Lah kapasitas saya aja generasi muda itu kadang minder kalau kita melihat video yang bagus kayak Mas Ferry Irwandi. Saya tidak bisa meniru ya karena itu emang passion ya, susah. Saya mau cerita saya di sini tuh seperti Mas Ferry Irwandi sebelumnya ya, yaitu PNS. Halo Mas Gibran dan Mas Ferry, hari ini saya sudah nonton video kalian berdua ya tentang bonus demografi yang ada di Indonesia. Ya, hari ini saya mencoba untuk menanggapi video kalian berdua dan ini coba untuk ya kayak Mas Ferry ya yang one shot ya, wah ya itulah yang nggak pakai editing dan langsung tag aja gitu. Ya, jangankan Mas Ferry ya, yang sudah pinter ya, saya aja, gimana sih? Jangankan Mas Ferry jangankan saya, Mas Ferry aja yang udah pinter itu take one shot kayak gini tuh agak susah ya. Tadi agak sempat ada mikir gitu ya, ternyata susah juga tuh one shot gitu ya. Oke, Mas Ferry dan Mas Gibran, saya sudah melihat video dan saya menjadi salah satu orang yang ada dalam bonus demografi itu, yaitu apa? Anak muda Indonesia yang diharap-harapkan bisa menjadi Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Terus pertanyaannya itu apa yang saya lakukan untuk menanggapi bonus demografi ini ya? Ya, saya sebagai orang kampung yang kebetulan bekerja di Jakarta, saya mencoba untuk produktif dan berkontribusi apa yang saya bisa lakukan ya. Ya, pasti kesalahan-kesalahan itu ada, tapi saya tetap bisa berusaha maksimal gitu kan. Seperti yang Mas Ferry dan Mas Gibran sampaikan, bonus demografi itu sangat jarang ditemukan di negara-negara ya, termasuk Jepang aja sudah nggak ada bonus demografi gitu. Nah kita Indonesia itu ada gitu. Nah sebagai individu, sebagai pribadi, apa yang saya lakukan gitu kan. Nah kebetulan saya mau cerita, saya di sini tuh seperti Mas Ferry Irwandi sebelumnya ya, yaitu PNS. Saat ini masih PNS gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan PNS? Nah, PNS itu ya saat ini kita ingin berkontribusi untuk bangsa kita dan masuk secara langsung ya. Yang dulu Mas Ferry Irwandi pasti pernah melakukan itu. Dan karya-karyanya sangat luar biasa ya sebagai video editing. Dan itu saya tidak bisa meniru ya karena itu emang passion ya. Susah, saya hanya bisa meniru sebisanya saya aja. Nah sebagai generasi muda itu kadang minder kalau kita melihat video yang bagus kayak Mas Ferry Irwandi terus dan video yang lain lah yang bagus editingnya Guru Gembul dan hal yang lain gitu. Kita sebagai generasi muda pasti akan minder gitu loh. Wah kok dia bagus ya, kok dia bisa editing yang keren, bisa take shoot, bacaan bukunya sangat bagus gitu kan. Nah kalau kita seperti itu ya kita nggak akan maju-maju gitu loh. Saya sebagai generasi muda, ya saya berusaha semampunya saja gitu. Nggak usah merasa iri sama orang lain, nggak usah merasa, wah aku kok begini ya, aku kok minder gitu kan. Nah, saya berusaha maksimal gitu. Saya nggak peduli Mas Ferry Irwandi jago editing, jago ngobrol, jago bacaan bukunya keren gitu. Nah, saya orang kampung yang begini-begini aja bacaannya mungkin tidak sekeren Mas Ferry Irwandi ya saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Nah salah satu usaha saya ya memberikan manfaat kepada orang lain di YouTube gitu. Nah mungkin kalian teman-teman bisa cek-cek YouTube saya gitu ya, itu ya semampu saya seperti itu. Itu kontribusi saya sebagai generasi muda untuk mencapai Indonesia Emas gitu loh. Nah itu lupa kan kalau tuh bantek shoot kayak Mas Ferry Irwandi itu
susah gitu loh. Nah begitulah gitu. Intinya itu pokoknya apapun profesimu, apapun yang kamu lakukan sekarang, gitu lakukan secara totalitas gitu. Nggak usah secara minder, nggak usah minderan lah gitu. Termasuk yang kamu lakuin saat ini itu, walaupun belepotan kayak gini, ya udah berani aja. Nggak usah takut untuk dihujat, nggak usah takut untuk dihina gitu kan. Ya memang saya begini, kemampuan saya begini, Allah menciptakan saya begini. Yang bisa saya lakukan ya berkembang gitu. Berkembang semaksimal mungkin gitu. Nah itu mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Gibran sama Mas Heri gitu. Saya lihat dulu nih berapa menit ini udah. Oh baru 5 menit ya. Oke selanjutnya apa yang ingin kita omongkan. Pokoknya minimal 8 menit lah biar memenuhi AdSense mid-roll. Ya gitu ya. Iya sih iya nggak sih. Nah pokoknya kalau di YouTube kalau 8 menit itu katanya sudah bisa masang iklan di tengah-tengah gitu kalau nggak salah ya. Oke itu. Terus disclaimer lagi ya guys, saya di sini tuh nggak peduli maupun banyak yang menghujat saya. Kemampuannya kurang, bacaan bukunya kurang. Ya sudahlah, saya sebagai content creator ya sudah. Yang penting upload video aja, memberanikan diri. Kalau salah ya nanti saya koreksi. Kalau misalkan saya salah, saya juga minta maaf gitu loh. Terkadang itu saya juga merasa iri juga kayak seperti Mas Ferry Irwandi, Guru Gembul. Saya juga pengen konten kayak gitu loh yang bacaannya luas, cerdas, terus membuka wawasan kalian semua gitu kan. Cuman ya gimana lagi, kita itu ditakdirkan masing-masing ya. Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing gitu. Jadi explore aja kemampuanmu sendiri gitu. Saya bisanya ya seperti ini. Ya sudah, buka saja, maksimalkan gitu. Coba saja gitu. Jangan ingin seperti, wah, aku ingin seperti Mas Ferry Irwandi gitu kan. Lah kapasitas saya aja belum seperti Mas Ferry Irwandi gitu loh. Jadi ya nggak bakal bisa, susah untuk meniru seperti Mas Ferry ya susah gitu. Jangankan saya meniru Mas Ferry Irwandi gitu. Orang Bapak Wakil Presiden atau Mas Wakil Presiden Mas Gibran aja yang videonya mencoba untuk dimirip-miripkan dengan Mas Ferry Irwandi jadi kaku gitu. Karena stylenya nggak cocok gitu. Belum cocok lah gitu. Ya mungkin beliau Mas Gibran ingin meniru kehebatan public speakingnya Mas Ferry gitu ya. Kalau menurut saya ya nggak akan masuk, agak susah gitu. Kalau Mas Ferry Irwandi kan storytellingnya bagus ya, bisa membawa audiens itu terpaku di depan videonya langsung gitu ya. Wah, tiba-tiba udah nonton 10 menit, tiba-tiba udah nonton 2 jam, tiba-tiba videonya Mas Ferry udah keplay semua karena storytellingnya bagus itu. Nah menurut saya kalau yang Mas Gibran, video Mas Gibran ini meniru Mas Ferry itu ya sebaiknya ya belum cocok gitu. Karena kapasitasnya memang bacaannya Mas Ferry kalau kata saya ya emang bukan bacaannya ya, lebih ke ya stylenya Mas Ferry seperti itu gitu. Kalau kita mau seperti Mas Ferry mirip-miripin ya juga susah gitu. Karena setiap orang itu unik gitu. Setiap orang itu unik, setiap orang punya ciri khas masing-masing gitu. Nggak bisa saya harus kayak Mas Ferry Irwandi, nggak bisa Mas Gibran yang kalem terus kayak Mas Ferry Irwandi, ya agak susah gitu. Jadi jadilah diri sendiri aja gitu. Ya nggak usah niru-niruin gitu. Nah kalau niru-niru gitu kita biasanya itu jadi nggak jadi diri kita sendiri gitu, jadi aneh gitu loh. Nah kayak gitu. Nah lewat video ini tuh saya pengen menyampaikan atau pengen curhat aja gitu. Bahwa sebelumnya itu saya memulai YouTube juga karena ingin jadi diri sendiri aja gitu. Ya mungkin saya termotivasi ya dengan videonya Mas Ferry yang dulu yang terkait stoikisme. Wah pinter banget gitu kan, bacaannya keren, storytellingnya keren gitu. Terus saya pengen mencoba, wah aku bisa nggak ya seperti itu gitu kan. Tapi ya masalahnya memang kemampuannya segini ya sudah mulai aja dulu bikin YouTube seadanya aja, semampunya. Ya sudah kita bikin gitu. Nah itu yang saya lakukan gitu. Saya nggak bisa meniru plek-ketiplek
gitu. Ya susah niru orang itu susah, menjadi orang lain itu susah gitu. Ya yang paling enak ya jadi diri kita sendiri, mau di videoin apa, mau dihujat apa ya jadi diri kita sendiri saja gitu. Ya kembali lagi ke bonus demografi ya, kita sebagai generasi muda sebisanya saja kita untuk melakukan lupa kan ya. Jangankan saya, Mas Ferry aja juga di videonya tadi ada gapnya kayak gitu loh, ada gap ngomong. Ya intinya kita sebagai generasi muda lakukan yang terbaik. Apapun profesimu, profesi kalian, mungkin ada juga yang penonton Mas Ferry Irwandi yang di sini yang menonton video saya ya. Jangan dibandingkan, bos. Saya orang desa, orang kampung, nggak punya kemampuan kayak Mas Ferry gitu ya. Kalau menghujat silahkan lah dihujat ya, emang kemampuan saya begini gitu loh. Ya sudah silahkan gitu. Tapi pesan saya, siapapun penonton video ini, siapapun penonton Mas Gibran, menonton Mas Ferry, kita sebagai generasi muda harus produktif. Mungkin pesan beliau itu juga itu, harus produktif. Jangan jadi anak muda yang rebahan, jangan jadi anak muda yang leda-lede. Leda-lede bahasa Indonesianya apa ya? Ya lemot lah ya. Apalagi zaman sekarang itu cuman scroll sosial media yang tidak produktif, terus scroll sampai berjam-jam gitu loh. Nah, saya sebagai seorang YouTuber pemula ini juga mencoba untuk tidak menjadi konsumtif di dunia komunikasi ya, di dunia sosial media ini gitu. Kadang kalau saya lihat di KRL gitu kan, banyak banget orang-orang yang melihat HP itu cuman scroll gitu. Scroll TikTok, scroll YouTube, scroll Facebook, apalagi gitu kan. Jarang saya melihat orang itu yang mengedit video gitu. Kan sekarang di WA itu kan, di WA, di HP kan bisa ngedit video CapCut ya. Nah itu saya jarang banget nemuin orang yang produktif di kereta dengan apa? Dengan mengedit video di kereta itu jarang banget. Semuanya menjadi konsumtif. Menonton video, scroll TikTok, seperti itu. Jadi, jangan biarkan Indonesia, warga generasi muda Indonesia itu hanya menjadi generasi yang konsumtif aja. Nggak cuman di hal-hal yang fisik ya, kayak konsumtif makanan, konsumtif barang. Tapi konsumtif sosial media itu juga harus kita kurangi gitu. Maksudnya ya konsumtif boleh, tapi kita juga harus produktif. Salah satu produktifnya apa ya? Kita ikut meramaikan dunia sosial media dengan membuat video-video yang sekiranya bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Jangan sampai dunia per-YouTubean itu cuma dikuasai Mas Ferry Irwandi saja, guys. Nanti aksennya beliau yang makin panjang gitu loh. Jangan cuma Mas Gibran aja yang berkuasa di YouTube gitu. Kamu sebagai generasi muda itu juga harus produktif, bikin video kayak, bikin konten apa kayak, yang penting bermanfaat gitu. Ya kalau saya karena bukan full time YouTuber ya saya hanya bisa bikin video ya ketika sudah pulang kerja gitu ya. Yang saya bikin ya nasihat-nasihat gitu. Nasihat itu pun juga googling. Tapi kita mau diem gitu. Tapi nasihat itu kita harapkan video itu yang di shot saya itu ya supaya saya menasihat diri sendiri gitu ya, bermanfaat diri sendiri. Tapi alhamdulillahnya orang-orang juga bisa menerima manfaat dari video saya ini gitu. Terus apa lagi ya yang pengen tak omongin? Ya itu sih. Terus pesan saya buat Mas Ferry Irwandi dan Mas Gibran, khususnya sih Mas Ferry sih. Saya sangat mengidolakan Mas Ferry Irwandi ya, karena saya terinspirasi itu bikin YouTube ini ya gara-gara Mas Ferry Irwandi. Terinspirasinya itu untuk bikin YouTube-nya ya, bukan untuk seperti Mas Ferry. Terus bisa public speaking, storytelling yang bagus, itu enggak. Itu enggak saya tiru karena jauh level saya. Jauh banget. Karena Mas Ferry istilahnya anak Pak dosen, saya cuman anak Pak guru SD gitu. Jadi level keilmuannya beda. Cuman yang saya ingin tiru itu adalah spirit beliau gitu. Spirit untuk menjadi YouTuber, spirit untuk memberikan storytelling yang luar biasa dan audiensnya sangat loyal. Itu yang membuat saya semangat gitu. Dan kadang saya iri itu, kok bisa ya sekeren itu, bisa
menarik audiens teman-teman yang nonton ke Mas Ferry ya kayak gitu. Nah, emang menjadi orang lain itu susah gitu. Ya, kalau mau jadi produktif ya jangan jadi orang lain gitu. Jadilah diri sendiri, potensi kita apa, ya kita maksimalkan gitu. Contohnya saya punya YouTube. YouTube saya ya kecil begini, tapi ya saya bisa berusaha untuk berjuang supaya YouTube-nya itu memberikan manfaat orang lain. Tujuan saya sih nggak muluk-muluk, cuman biar memberikan manfaat kepada orang lain aja. Udah itu cukup. Nah, semoga itu bisa memenuhi bonus demografi yang disampaikan Mas Ferry Irwandi sama Mas Gibran itu yang lagi viral gitu. Nah, itu tanggapan saya. Mungkin di sini ada penonton dari Mas Ferry, ada penonton dari Mas Gibran. Ya, akan melihat, wah, saya ini generasi Indonesia, generasi muda gitu. Kok begini ya ilmunya belum nyampe tinggi tapi udah berani bikin YouTube gitu. Ya saya nggak peduli. Yang penting saya bikin YouTube. Yang penting saya apa ya? Lupa lagi kan kalau wancut emang diusah sih. Yang penting saya berkreativitas. Yang penting saya memberikan kreativitas kepada orang-orang. Ya susah banget sih. Yang penting saya berkarya. Wah, itu ngomong-ngomong itu aja susah banget sih. Nah, itu ya. Saya sebagai orang Jawa mungkin beda ya sama orang Sumatera yang storytellingnya lebih bagus. Nah, orang Jawa, orang kayak saya yang asalnya dari kampung ya bacaannya masih kecil-kecil gitu. Tapi saya melihat YouTuber yang lain kayak di kampung saya itu ada Mbak Sri, di kampung saya ada Mas Zainal gitu. Mereka juga nggak punya pengetahuan yang luas ya, nggak punya bacaan buku yang luas gitu. Mereka cuman upload video keseharian aja, keseharian upload suasana di kampung. Tapi mereka pede aja gitu. Nah, itu yang membuat saya semangat juga gitu. Masa saya sebagai orang kota, asik orang kota. Saya orang kampung yang bekerja di kota ketemu banyak orang, masa saya nggak berani memulai walaupun kemampuannya terbatas gitu. Nah, dari situ saya mencoba untuk berani turun gitu, menjadi YouTuber. Nah, seperti itu. Dan, aduh lupa, lumayan tameh. Nah, intinya itu saja sih ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, anak muda, ayolah kita berkarya gitu. Jangan meniru pribadi orang lain. Meniru pribadi orang lain itu sangat susah. Tapi tirulah semangatnya, kreativitasnya. Tapi jangan niru pribadinya, susah. Gayanya pun susah gitu. Tapi tirulah semangatnya aja. Kita punya style masing-masing. Kita punya style sendiri gitu. Setiap orang itu unik. Setiap orang itu unik. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan merasa minder dan nggak jadi berkarya, bos. Terus saya pernah ngalami ya. Salah satu di luar sana itu banyak orang pintar sebenarnya. Pintar video editing, video syuting gitu ya. Tapi mereka nggak bikin YouTube gitu. Mereka nggak berkarya. Kenapa? Karena mereka menilai terlalu perfect dulu gitu. Wah, aku harus sempurna kayak Mas Ferry Irwandi. Editingnya yang bagus, syutingnya yang harus ada ini lightingnya gitu. Nah, saya cuman background rumah aja tuh, dah gini anggap. Nah, ini ada cermin gitu kan. Nah, ya udah gitu loh. Mereka kalau ingin sesuatu yang perfect dulu, orang-orang yang pintar ini, ya mereka tidak jadi memulai karena takut gitu. Wah, takut hasilnya jelek, takut karyanya, wah nanti kalau nggak bagus gimana ya. Nah perfeksionis ini yang membuat kamu itu akan nggak berkarya gitu. Nah, kalau prinsip saya sebaliknya. Yang penting berkarya dulu, mau dihujat, mau hasilnya jelek, biarin aja. Saya mau bilang bodoh amat, kurang sopan mungkin ya. Ya udah karena terlanjur. Jadi karyamu jelek, karyamu apa, ya udah biarin aja, kita akan berjalan, kita akan belajar sambil berjalan gitu.
perfeksionis itu kadang kalau bagi saya sendiri itu membuat kita jadi kurang berkarya ya. Seperti yang disampaikan Mas Gibran atau Mas Ferry itu, ya gimana kita mau berkarya sebagai orang yang ada dalam bonus demografi ini, kalau kita mau melangkah aja takut harus sempurna, langkahnya harus 10 meter dulu gitu kan. Padahal kita langkah sedikit aja gitu. Langkah 1 senti, 2 senti gitu ada udah cukup gitu. Nah, seperti itu. Bagi saya prinsip saya simple. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Langkah sedikit saja. Kalau hasilnya jelek, kita perbaiki. Mas Gibran, Mas Ferry, itu inspirasi saya. Tapi saya tidak mungkin menjadi seperti Mas Gibran. Tidak mungkin bisa menjadi Mas Ferry Irwandi gitu. Nggak mungkin seperti itu. Ya saya bisanya jadi saya sendiri, Al-Amin gitu. Al-Amin dari kampung yang kerja di Jakarta. Ya ngomongnya medok, harus kita akuin gitu. Saya ngomongnya medok harus diakuin. Masa orang Jawa nggak bangga sebagai omongan medok gitu ya. Ya seperti itu gitu. Terus yang terkait Mas Ferry Irwandi ya, saya mengidolakan dari dulu ya, dari semenjak beliau membuat video ya, video editingnya emang sempurna banget. Kadang saya mikir, wah keren banget ya videonya Mas Ferry, saya bisa nggak seperti itu, tapi kayaknya nggak mungkin, levelnya udah beda jauh. Ya sudahlah, yang saya tiru cuman semangatnya aja, semangat beliau untuk bikin video. Nah, yang membedakan saya masih PNS, tapi Mas Ferry Irwandi sudah out ya. Dulu saya mikir, wah keren juga Mas Ferry Irwandi bisa out gitu dan melepaskan PNS. Kalau saya kayaknya masih berat Mas Ferry. Ya karena kemampuan saya masih begini-begini saja gitu. Oke, terima kasih Mas Ferry Irwandi. Salam dari saya, Al-Amin juniormu dulu yang di stan gitu ya. Dan salam juga buat Mas Gibran. Kalau Mas Gibran sih nggak mungkin dibaca sih. Tapi kalau Mas Ferry mungkin bisa disampaikan dari teman-teman penontonnya, mungkin dimentionkan ke Mas Ferry gitu. Salam dari juniorsnya gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, selamat berkarya. Kita sambut Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Indonesia semakin jaya dan menjadi negara maju. Jos. Oke guys. Selesai. Ini saya pakai tongsis. Ya karena low budget ya, pakai tongsis. Dah, off turn off. Berapa menit ini ya? Oke, terima kasih. Dadah.